Pada tanggal 28 Mei 2016, seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun naik ke kandang gorila di kebun binatang dan kebun raya Cincinnati. Anak tersebut kemudian ditangkap dan disandera oleh seekor gorila silverback berusia 17 tahun. Khawatir akan nyawa bocah itu, pihak kebun binatang memutuskan untuk menembak mati gorila tersebut. Kejadian itu direkam dalam video dan menjadi viral. Banyak liputan dan teori yang beredar, termasuk kontroversi mengenai pilihan untuk membunuh gorila besar tersebut. Sebuah insiden yang mengerikan dan menyedihkan. Ini adalah insiden Harambe. It was just about this time that things were beginning to happen. It began like this. Harambe adalah gorila silverback yang terlahir di kebun binatang Gladys Porter di Brownsville, Texas, pada tanggal 27 Mei 1999. Harambe mendapat nama yang terinspirasi dari lagu yang berjudul Harambe, Working Together for Freedom, yang dinyanyikan oleh Rita Marley, mantan istri Bob Marley. Harambe, Harambe. And halfway through the song, she explained what it was, and it means to pull together, to help each other, sharing and caring, and come together. Wow, so hence the name. Right. So, okay, now. Harambe adalah istilah dari bahasa Swahili untuk gotong royong. Pada tanggal 18 September 2014, Harambe dipindahkan ke kebun binatang dan kebun raya Cincinnati sebagai subjek untuk mempelajari perilaku gorila dewasa. Pada tanggal 28 Mei 2016, seorang bocah lelaki berusia 3 tahun yang mengunjungi kebun binatang Cincinnati terjatuh ke parit di habitat gorila. Saksi mata mengatakan mereka mendengar anak itu berteriak ingin pergi ke kandang gorila. Anak itu kemudian memanjat pagar pembatas setinggi 1 meter, lalu merangkak melewati semak belukar setinggi 1,2 meter, dan kemudian jatuh dari ketinggian 5 meter ke parit yang berisi air dangkal. Petugas kebun binatang segera memberi tanda agar semua gorila di habitat itu dimasukkan ke dalam kandang. Ada 3 gorila di dalam habitat tersebut. 2 gorila betina berhasil dibujuk masuk ke dalam kandang. Namun gorila ketiga, pejantan tangguh seberat 200 kg, Harambe, turun ke parit untuk menyelidiki bocah yang baru saja terjatuh. Pengunjung yang menyaksikan langsung berteriak histeris. Selama 10 menit berikutnya, Harambe menjadi gelisah dan bingung karena teriakan pengunjung. Dia menyeret anak itu ke dalam air, kadang-kadang membantunya duduk, tapi mendorongnya ke bawah ketika anak itu berdiri. Harambe menunjukkan perilaku yang mengintimidasi. Ia berjalan-jalan dengan kaki dan tangan yang dipanjangkan dengan kaku agar tubuhnya tampak lebih besar. Sebuah gerakan menggertak. Para pengunjung berteriak ketakutan saat ia melempar atau menyeret anak itu dengan kasar. Lalu Harambe membawa anak itu menaiki tangga keluar dari parit ke tanah yang kering. Takut akan keselamatan anak itu, petugas kebun binatang membuat keputusan untuk membunuh sang gorila dengan 1 tembakan rifle. Anak itu berada di antara kaki Harambe ketika tembakan itu dilepaskan. Harambe terbunuh 1 hari setelah ulang tahunnya yang ke-17. Insiden ini direkam dalam video dramatis dan diunggah ke YouTube, lalu menjadi viral dan memicu publisitas dan kontroversi global. Beberapa pengamat mengatakan bahwa tidaklah jelas apakah Harambe akan membahayakan anak tersebut. Sementara banyak yang meminta orang tua bocah itu atau kebun binatang bertanggungjawaban atas kematian gorila itu. Kejadian ini sangat membuat informasi kacau balau pada saat itu. Direktur kebun binatang, Thane Maynard, mengatakan anak itu diseret, kepalanya terbentur dinding beton. Ini bukan keputusan yang mudah, penuh risiko.
polisi menyelidiki kemungkinan tuduhan kriminal terhadap orang tuanya. Sementara orang tua anak tersebut membela tindakan kebun binatang. Ibu dari anak itu juga menjadi sasaran pelecehan di internet dan media sosial. Pada tanggal 6 Juni 2016, Jaksa Ohio, Joe Dieters, mengatakan bahwa sang ibu tidak akan menghadapi hukuman lebih lanjut. Dan kebun binatang pun diselidiki oleh Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium yang akhirnya menyatakan tidak ada pelanggaran hukum. Beberapa orang datang untuk menghormati kematian Harambe. Sebanyak 3.400 orang menghadiri acara penghormatan di Hyde Park, London. Seorang aktivis hewan mengatakan, "Saya di sini bukan untuk memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Saya datang karena seekor gorila yang baru saja merayakan ulang tahunnya telah terbunuh." Insiden itu pun banyak mendapat kritik dari beberapa selebritas terkenal, termasuk Ricky Gervais, Brian May, dan Piers Morgan. Insiden ini memicu perdebatan bahkan di antara para ahli biologi dan primatologi tentang langkah yang diambil oleh pihak kebun binatang. Banyak orang berdebat bahwa pembunuhan tersebut sebenarnya tidak perlu dilakukan. Mereka mengklaim bahwa Harambe sebenarnya berusaha untuk merawat anak itu. Namun mantan penjaga kebun binatang, Amanda O'Donoghue, memiliki pendapat yang sangat berbeda. Amanda mengatakan Harambe tidak berusaha melindungi anak itu. Dia menggunakannya untuk mengintimidasi pengunjung. Saya terus mendengar bahwa Harambe berusaha melindungi bocah itu. Saya tidak menemukan ini benar. Harambe meraih tangan dan lengan bocah itu, tapi hanya untuk memamerkan anak tersebut, menegaskan kalau ia berkuasa atas hidup matinya anak tersebut. Gorila jantan menampilkan perilaku yang sangat rumit ketika mereka gelisah, membanting dan menyeret sesuatu. Biasanya mereka akan menyeret ranting-ranting besar, batang pohon, atau bahkan bebatuan besar di sekitarnya untuk membuat kebisingan sebanyak mungkin. Bukan dalam upaya untuk melukai, tetapi hanya untuk mengintimidasi. Saya melihat bahwa dia bereaksi terhadap teriakan yang datang dari kerumunan pengunjung. Ada beberapa alasan mengapa pihak kebun binatang tidak menggunakan obat bius. A. Karena ukuran tubuhnya, bius akan membutuhkan waktu agak lama untuk bereaksi. Dan selama proses itu, anak tersebut akan semakin terpuruk dalam bahaya. B. Naikkan dosisnya. Oke, dosisnya bisa dinaikkan. Tapi jika Harambe tumbang ke dalam air, ada kemungkinan akan menindih anak tersebut. Tubuh berat Harambe akan menjebaknya, dan anak itu akan tenggelam. Amanda menambahkan, "Aku tidak bisa menyalahkan siapapun dalam insiden kematian Harambe. Tapi kita harus benar-benar mengevaluasi keamanan kandang hewan dari sisi pengunjung. Satu hal yang pasti, kita telah kehilangan makhluk yang indah." Setelah melihat video viral tersebut, primatolog Jane Goodall menyimpulkan bahwa kebun binatang tidak punya pilihan selain membunuh Harambe. Dia menulis, "Meskipun mengerikan, tapi keputusan hidup dan mati harus diambil. Petugas kebun binatang harus membuat keputusan yang sulit antara menyelamatkan hidup anak tersebut atau menembak mati Harambe." Jane Goodall mengatakan bahwa tidak ada cara untuk mencegah kecelakaan terjadi. Tapi dia percaya bahwa kebun binatang dengan standar keamanan tertinggi dapat memainkan peran yang penting dalam menjaga keselamatan dua arah. Setelah insiden tersebut, Harambe menjadi hot topic dalam dunia meme di internet. Bahkan tahun 2016 adalah tahunnya meme Harambe. Seperti yang ditulis majalah People, Harambe terus hidup dalam pikiran kolektif internet, memasuki status meme yang paling dihormati. Dan ini jarang terjadi. Bulan Mei tahun ini, Harambe harusnya berumur 21 tahun. Dan saya masih memiliki perasaan yang campur aduk terhadap insiden ini. Tampaknya tidak ada jawaban yang sederhana, atau satu pihak yang paling bersalah. Semuanya saling berkaitan. Jika orang tua dari anak tidak lengah, mungkin anak itu tidak akan memanjat pagar pembatas. Tapi mungkin jika pembatas habitat dirancang lebih baik, maka anak tersebut tidak akan memiliki kesempatan untuk jatuh.
Tapi yang namanya anak-anak, pasti mereka akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat. Tapi, apakah berlebihan jika kita mengharapkan setiap kebun binatang membuat areanya lebih aman lagi untuk anak-anak? Karena sebelum insiden Harambe, ada beberapa kasus di mana anak-anak terjatuh ke dalam habitat gorila, namun dengan ending yang lebih baik. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah kebun binatang telah membuat keputusan yang tepat dalam menembak Harambe, seekor gorila yang terancam punah, untuk menyelamatkan seorang anak? Apakah ada solusi lain yang harus mereka coba? Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe. Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Dan kamu akan mendapat notifikasi dari episode Alam Semenit terbaru 2 kali dalam seminggu. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya.